Hello everyone, kami dari kelompok 1 Prodi Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai AI untuk pengelolaan limbah cair atau sparring. Di mana kelompok 1 terdiri dari Saudari Farah, Saudari Zahra, Saudara Julian, Saudara Maximilian, dan yang terakhir Saudari Beina. Latar belakang dari pembuatan AI untuk pengelolaan limbah cair adalah karena meningkatnya pencemaran air akibat limbah industri. Hal tersebut mendorong perlunya pengawasan yang akurat dan transparan. Maka dari itu, KLHK mengembangkan sistem sparring, yaitu sistem berbasis sensor, IoT, dan AI untuk memantau parameter pH, COD, TSS, amonia, debit, dan suhu secara real-time. Teknologi AI menganalisis data, mendeteksi anomali, dan memberi peringatan dini atas potensi pelanggaran baku mutu lingkungan, sehingga pengawasan lingkungan diharapkan lebih cepat dan efisien. Pengertian sparring. Sistem pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan, atau yang biasa disebut dengan sparring, adalah sistem online monitoring yang memantau parameter kualitas air limbah industri secara otomatis, kontinu 24 jam dan real time, lalu mengirim data langsung ke server Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sistem ini dibuat supaya pemerintah bisa memastikan industri tidak membuang limbah cair melebihi baku mutu, tanpa harus terus-menerus inspeksi ke lapangan. Prinsip kerja sparring. Sistem sparring bekerja dalam 3 tahap utama. Tahapan yang pertama yaitu alat-alat otomatis atau online analyzer dipasang di outlet IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah tepat sebelum titik buang ke badan air. Ada beberapa parameter yang dipantau. Yang pertama, pH untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air limbah. Lalu ada COD, yaitu kadar zat organik yang membutuhkan oksigen untuk terurai. Semakin tinggi COD, berarti pencemar organik semakin banyak. Kemudian TSS, yaitu jumlah padatan yang masih terbawa di dalam air limbah. Berikutnya, debit untuk mengetahui beberapa banyak volume air limbah yang mengalir setiap waktunya. Dan terakhir, suhu, karena suhu dapat mempengaruhi aktivitas biologis maupun reaksi kimia dalam air limbah. Semua parameter ini diukur otomatis dengan interval tertentu, biasanya setiap 5-10 menit. Jadi datanya selalu diperbarui dan bisa langsung diketahui jika terjadi pencemaran atau perubahan kualitas air limbah. Setelah data dikumpulkan dari berbagai sensor, data tersebut tidak langsung dikirimkan ke server, melainkan melewati proses pengolahan di data logger. Semua data dari alat ukur dikirim ke data logger, yaitu perangkat mirip komputer mini. Kemudian data disimpan sementara dalam memori data logger sebagai raw data atau data mentah. Setelah itu, data logger akan menjalankan algoritma validasi untuk memastikan data yang diterima benar dan tidak rusak. Tujuannya agar data yang dikirim ke server KLHK bersih dan valid. Setelah valid, data dikonversi menjadi format standar yang bisa dibaca oleh server KLHK, biasanya menggunakan format XML atau JSON. Konversi ini penting agar sistem sparring nasional bisa membaca dan menyimpan data dari berbagai jenis alat di lapangan dengan format yang seragam. Kemudian, sesuai pedoman KLHK, data logger wajib menyimpan rekaman data minimal 6 bulan terakhir. Penyimpanan ini penting untuk audit dan penelusuran ulang bila terjadi anomali atau gangguan data pada sistem pengiriman data ke server pusat. Setelah data diproses dan divalidasi, tahap berikutnya adalah mengirim data ke 2 sistem utama. Yang pertama, ke server lokal atau ke server perusahaan, dengan tujuan untuk menyimpan dan menampilkan data secara real-time untuk keperluan internal perusahaan. Dan yang kedua, ke server sparring KLHK, yaitu server pusat milik KLHK yang menerima data dari seluruh industri secara nasional.
Tujuannya adalah untuk mengawasi kualitas air limbah secara nasional dan transparan. Data dikirim melalui protokol komunikasi yang aman, misalnya GSM, fiber optik, atau VPN untuk menjamin keamanan data dari manipulasi pihak luar. Berdasarkan ketentuan KLHK, data harus dikirim secara real-time atau maksimal dengan jeda 10 menit dari waktu pengukuran. Jika koneksi terputus, data logger akan menyimpan data sementara dan mengirim ulang secara otomatis saat koneksi kembali aktif. Berikutnya adalah komponen-komponen teknis dalam sistem sparring. Yang pertama adalah online analyzer, fungsi sebagai alat pengukur otomatis untuk pH, COD, TSS, dan suhu. Yang kedua, flow meter, yaitu ada jenisnya ultrasonik ataupun elektromagnetik, berfungsi untuk mengukur debit air limbah. Data logger, berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengirim data. Panel kontrol dan power supply, berfungsi untuk menyediakan listrik dan perlindungan sistem. Shelter atau house unit berfungsi untuk tempat perlindungan alat dari panas, hujan, dan debu. Server lokal atau software interface berfungsi untuk menampilkan data ke operator industri. Koneksi internet, yaitu modem ataupun router, berfungsi untuk mengirim data ke KLHK. Dan yang terakhir ada server KLHK atau dashboard sparring, berfungsi untuk menampilkan dan menyimpan data nasional. Berikutnya ada dashboard sparring. Dashboard ini bisa diakses oleh KLHK pusat dan daerah, perusahaan atau industri yang bersangkutan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Dashboard sparring ini juga dapat menampilkan data seperti grafik pH, COD, TSS, debit per jam atau hari atau bulan, tren pencemaran dalam air, alarm jika melebihi baku mutu, dan status validasi data, yaitu benar atau salah atau invalid. Jika nilai parameter air melewati batas, sistem dapat memberikan notifikasi otomatis atau alert ke dashboard KLHK dan bisa menjadi dasar pemeriksaan. Dasar hukum mengenai sparring yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P93 Tahun 2018 tentang pemantauan kualitas air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan, yang berisikan mengatur kewajiban industri melakukan pemantauan otomatis, real-time, dan online ke server KLHK. Tujuannya yaitu pemerintah bisa memantau langsung kualitas air limbah tanpa harus sampling manual, industri lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan lingkungan, serta mencegah manipulasi data uji laboratorium yang kadang bisa disesuaikan. Landasan hukum pendukung yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan PPLH dan baku mutu air limbah, serta Permen LHK Nomor 5 Tahun 2021 tentang baku mutu air limbah per sektor industri. Pokok ketentuan dalam sparring yaitu wajib bagi industri dengan risiko pencemaran tinggi, parameter minimal, pH, COD, TSS, dan debit, data dikirim otomatis ke server KLHK atau sparring. Perusahaan wajib menjaga akurasi dan kontinuitas alat. Sanksi jika ketidakpatuhan, yaitu yang pertama teguran tertulis, kedua paksaan pemerintah, ketiga pembekuan izin, dan yang terakhir adalah pencabutan izin lingkungan. Berikut beberapa manfaat sparring di berbagai pihak, yaitu untuk perusahaan, 1. Bukti kepatuhan terhadap regulasi, kedua transparansi data, ketiga evaluasi performa IMPA. Dan untuk pemerintah KLHK, yang pertama pengawasan efektif tanpa harus inspeksi manual, kedua deteksi dini pencemaran, ketiga database nasional kualitas limbah cair. Dan untuk masyarakat atau publik, yaitu yang pertama perlindungan lingkungan lebih terjamin dan transparansi informasi lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai flowchart sparring. Yang pertama adalah sensor kualitas air. Sensor ini akan ditempatkan di saluran pembuangan akhir atau outlet pipa atau titik penatan sesuai dengan dokumen lingkungan yang berlaku.
Sesuai dengan Permen LH nomor 80 tahun 2019, akan terdapat 5 sensor yang terpasang di lapangan. Sensor tersebut akan bekerja secara kontinu selama 24 jam. Yang kedua adalah data logger atau controller. Data logger ini berfungsi sebagai pengumpul data dari semua sensor untuk melakukan kalibrasi otomatis, validasi awal dan konversi sinyal analog ke digital, dan menyimpan data sementara sebelum dikirim. Yang ketiga adalah komunikasi data dan transmisi data. Data yang telah dikumpulkan oleh sensor yang terpasang akan dikirimkan secara real time melalui jaringan GSM, 4G, 5G, atau jaringan internet industri, VPN dan IP statik, mengikuti format data protokol sparring KLHK, yaitu JSON atau XML. Yang keempat adalah server industri. Ini merupakan tempat pemantauan internal perusahaan sehingga operator dapat melihat data, grafik tren, alarm jika parameter melebihi baku mutu, dan melakukan maintenance sistem. Data yang dikumpulkan akan dikirim otomatis setiap 2 menit sekali ke server KLHK. Yang kelima adalah enskripsi data. Ini adalah tempat untuk memastikan integritas data tidak berubah. Data yang ada akan dikodekan biasanya dengan SSL atau TLS encryption agar aman selama transmisi. Yang keenam adalah server sparring KLHK. Server ini menerima data dari ribuan titik pemantauan industri di seluruh Indonesia, akan melakukan validasi data, deteksi anomali atau outlier, dan visualisasi grafik waktu nyata. Server ini akan menyimpan data dalam database nasional sparring. Yang terakhir adalah dashboard KLHK. Dashboard ini akan digunakan petugas KLHK untuk memantau status mutu air limbah industri, menganalisis kecenderungan pencemaran, dan melakukan pembinaan serta penegakan hukum bila terjadi pelanggaran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan penerapan sparring. Yang pertama adalah keterbatasan kualitas sensor dan kalibrasi. Sensor yang digunakan seringkali menghadapi penurunan akurasi akibat fouling biologis atau kimia pada probe, kebutuhan kalibrasi berkala yang tinggi khususnya pada lingkungan air limbah dengan karakteristik fluktuatif, dan resiko kesalahan baca akibat pengaruh suhu, tekanan, dan senyawa interferen, sehingga data yang dihasilkan dapat bias atau tidak representatif terhadap kondisi sebenarnya dan menurunkan keandalan sistem pemantauan. Yang kedua adalah kendala infrastruktur dan komunikasi data. Beberapa lokasi industri, terutama di kawasan terpencil, memiliki akses internet yang tidak stabil atau bergantung pada jaringan seluler yang fluktuatif. Hal ini dapat menyebabkan data loss, delay pengiriman, serta gangguan pada sistem peringatan dini. Keterlambatan informasi yang terjadi dapat menghambat deteksi dini terhadap pencemaran. Yang ketiga adalah kapasitas sumber daya manusia. Tidak semua industri memiliki tenaga ahli yang mampu mengoperasikan, memelihara, dan menginterpretasikan data sparring, melakukan kalibrasi dan validasi data sesuai prosedur teknis KLHK. Ketidaktepatan operasional ini dapat menghasilkan data yang tidak valid sehingga mengurangi kredibilitas sistem pemantauan. Yang keempat adalah ketidakpastian standar dan harmonisasi data. Perbedaan spesifikasi alat, sistem transmisi, dan protokol data antar vendor dapat menimbulkan inkonsistensi dalam format dan frekuensi data. Selain itu, perbedaan baku mutu antar daerah atau sektor industri memperumit harmonisasi dan interpretasi data nasional. Maka dari itu, diperlukan standarisasi nasional agar data sparring memiliki kompatibilitas lintas sistem dan lintas wilayah. Yang terakhir adalah biaya implementasi dan pemeliharaan. Penerapan sparring memerlukan investasi yang relatif besar, meliputi pengadaan perangkat sensor dan data logger, biaya komunikasi data, SIM card, VPN, dan cloud storage, lalu pemeliharaan rutin serta kalibrasi alat, sehingga dapat menciptakan ketimpangan dalam pengawasan lingkungan dikarenakan industri kecil atau UMKM berpotensi kesulitan memenuhi kewajiban sparring. Risiko penerapan sparring berbasis AI yaitu yang pertama, ketergantungan pada data elektronik. Sistem sangat
bergantung pada jaringan dan perangkat, gangguan listrik atau koneksi bisa menghambat pemantauan. Yang kedua yaitu potensi manipulasi data. Jika sistem keamanan lemah, data bisa diubah atau disembunyikan sebelum dikirim ke server pusat. Ketiga, kelemahan representasi spasial. Sensor hanya memantau di satu titik buangan, jadi tidak menggambarkan kondisi air di seluruh area sekitar. Dan yang keempat, yaitu risiko limbah dari perangkat elektronik. Alat sensor dan komponen elektronik yang rusak bisa menjadi e-waste dan menambah masalah lingkungan baru. Kesimpulan pada penerapan sparring berbasis AI merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan kualitas air limbah industri. Dengan dukungan sensor otomatis, teknologi IoT, dan analisis data cerdas, sistem ini mampu memantau kondisi air limbah secara real-time, akurat, dan transparan. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI membantu mendeteksi anomali serta memberi peringatan dini terhadap potensi pelanggaran baku mutu, sehingga mendukung terciptanya industri yang lebih taat lingkungan dan berkelanjutan. Dengan inovasi sparring, kita tidak hanya menjaga kualitas air, tapi juga membangun masa depan yang lebih hijau dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe agar selalu update tentang teknologi dan pengembangan